Kopi ngobrol pikiran. Hari ini telah bergabung bersama kami ada Bang Indra dari Yayasan Orangutan Sumatera Lestari ya Bang ya. Iya. YSL atau Orangutan Information Center. Nah, kita akan sedikit membahas nih Bang. Kenapa memilih orangutan dari banyak spesies yang dilindungi gitu? Kenapa memilih orangutan menjadi topik utama di YSL sendiri? Apa kelebihan orangutan ini kalau menurut Bang? Kalau buat kami sendiri di Orangutan Information Center, udah mendarah daging kali ya, dari begitu banyak spesies, mungkin yang paling dekat dengan manusia, itu alasannya. Dekatnya seperti apa kalau orangutan dengan Kalau bicara genetik ya kan, ya 96,4%. Jadi beda kita tipisnya 3,6% aja. dari Ah, manusia dengan iya, orangutan? mungkin Bim lebih dekat dengan orangutan karena bulunya lebih, rambutnya lebih banyak gitu daripada aku. Padahal aku yang kerja di orangutan. Jadi karena bulu saja bisa identik Ya, ya. identik gitu. Baik. Ya, Nah, itu. bagaimana sekarang posisi orangutan sendiri, terutama pemahaman publik Bang Indra? Kita kan nggak semua orang tahu bahwa orangutan itu adalah spesies yang dilindungi. Apa kelebihan-kelebihannya sehingga dia harus dilindungi? Eh, kalau kondisi sekarang sebenarnya kan OIC sendiri sudah sering melakukan sosialisasi ya. Tapi memang dia lebih kepada masyarakat desa di sekitar kawasan hutan. Walaupun begitu, fenomena di lapangan yang kita hadapi masih ada masyarakat yang jumpa apapun itu yang jenisnya primata, walaupun orang hutan, gitu. Dia nggak bilang orang hutan. Kalau di kampung bilangnya bodat gitu kan. Tahu monyet gitu disamain gitu dengan monyet ekor panjang atau beruk gitu kan disamain. Sebenarnya beda. Gitu. Nah, justru kesempatan di era 4,0 ya sekarang. Jawabannya beda. Kita lebih ya dengan milenial sekarang seharusnya informasi tentang satwa dilindungi khususnya orangutan itu bisa tersampaikan ke masyarakat urban perkotaan gitu. Lewat sosial media kan sering karena YC sendiri punya Instagram, kemudian punya FB, itu diharapkan bisa menjangkau lebih luas gitu. Tinggal bagaimana malah yang lebih intens di desa-desa di pinggir kawasan hutan karena itu kan secara sinyal internet, jangankan sinyal internet untuk pakai data, sinyal handphone aja itu aja masih susah, makanya harus door to door dari desa pindah ke desa lain, nah itu harus tetap rutin dilakukan. Sejak kapan kalau OSI sendiri terlibat dalam upaya perlindungan orangutan? Kalau OIC berdiri sebenarnya dari 2001, tapi kalau mau ngulik historikalnya OIC sendiri sebenarnya lebih aktif tuh bergerak di 2004. Setahu aku karena memang bukan pendiri, Bukan pendiri ya. cuma membantu berdiri aja. OIC berdiri 2001, tapi yang betul-betul intens dengan kegiatan itu di 2004. Jadi 2001 ke 2004 tuh kalau ngobrol dengan pendiri Mas Panut itu kan lebih kepada by event ya. Kalau ada event yang kaitannya dengan konservasi dan lingkungan hidup, kita ada hadir di situ. Kebetulan aku di angkatan pertama volunteernya OIC dan alhamdulillah sampai sekarang baru 15 tahun, baru 15 apa 16 tahun. Berarti Belum bergeser bermula dari volunteer ya, dari menjadi volunteer. Nah, Iya. kenapa mau menjadi volunteer? Apalagi di masa-masa itu mungkin 16 tahun yang lalu isu-isu konservasi satwa seperti spesies orangutan itu kan belum terlalu booming ya. Ya. Nah, kenapa Bang Indra memilih untuk menjadi volunteer, mau menjadi volunteer? Kalau background pendidikan kan sebenarnya aku dari kehutanan USU gitu kan. Jadi waktu itu ada dibuka kesempatan untuk menjadi volunteer, nggak mikir pekerjaan waktu itu ya, karena bukan modelnya memang kayak lowongan pekerjaan, ada tes kemampuan dasar, ada interviewnya juga. Kayak ini ya, kayak testing gitu. Iya, Memang testing ya. Iya, memang testing dari cukup banyak ngikut waktu itu, tapi lebih kepada aku kan kehutanan gitu, nggak mungkin hanya dari kampus aja, harus cari modal pengalaman yang lain, pengen cari tahu, ternyata ini dibuka kesempatan mendalami itulah gitu. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang bisa ikut, walaupun bilang tadi bukan pendiri tapi ikut membuat ini berdiri gitu kan, dan berkecimpung di sini satu kebanggaan. Nah, kalau tadi balik lagi bicara memilihnya orangutan, salah satunya tadi kedekatan genetik, kemudian
harus ada orang yang memulai. Waktu itu kan anak muda versi dulu ya, Zaman dulu ya. zaman dulu gitu kan. Jadi ya cobalah, ini satu yang menarik gitu kan, spesies orang hutan gitu. Awalnya hanya dari situ ya, menjadi Iya, volunteer, jadi kemudian volunteer. bergabung bersama OIC ya, Iya, National iya. OIC. Nah, kalau boleh tahu Bang, ini program-program konservasi spesies orang hutan yang dilakukan oleh teman-teman OIC sendiri sampai hari ini seperti apa, Bang? OIC sekarang secara garis besar tuh sudah ada 5 program utama ya, yang menjadi payungnya program OIC. Tapi kalau balik lagi dari awal itu, nama lembaganya Yayasan Orangutan Sumatera Lestari, itu yang legalitasnya secara yayasan. Tapi kenapa namanya ada embel-embel Orangutan Information Center? Sebenarnya Orangutan Information Center itu hanya salah satu programnya OIC dulu. Jadi berbekal dari situ kegiatan hanya satu. Pokoknya tujuan kita tuh mensosialisasikan, menyampaikan informasi tentang konservasi orangutan. Jadi orang tahu, minimal membedakan monyet dengan orangutan, kemudian kenapa dilindungi. Itu dulu awalnya. Makin kemari kita lihat bahwa permasalahan konservasi nggak cukup dengan cuma mensosialisasikan. Harus ada action langsung terhadap spesies dan terhadap habitatnya. Nah, setelah dari kegiatan awareness, gitu ya, penyadartahuan, kemudian edukasi, pendidikan ke sekolah, bentuknya sosialisasi lewat kunjungan-kunjungan desa dan kunjungan sekolah itu nggak cukup di situ. Ternyata ada masalah lain gitu kan. Itulah mulai masuk ke community development waktu itu, karena kan erat kaitannya ya. Boleh, community development ini seperti apa? Kalau bicara community development, selalu yang identik dengan community development dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan itu kan dengan pertanian gitu. Alasannya kenapa mereka merambah ke kawasan hutan, kenapa nggak mengusahakan di luar kawasan hutan. Apa masalahnya? Ya biasa kan yang klasik, ekstensifikasi, pengen memperluas lahan dengan harapan produksinya lebih meningkat. Ternyata itu juga bukan jawaban. Pada saat sudah membuka hutan, modal juga dibutuhkan besar untuk mengusahakan lahan itu. Nah, makanya dengan pendekatan pertanian, bahwa mereka itu sebenarnya bisa dapat produksi yang bagus kalau dia intensif mengerjakan dan fokus gitu kan, Dengan yang sudah ada. Nah, awalnya kan dari situ. Makin kemari kan ternyata belum selesai juga nih masalahnya. Ada masalah lain lagi. Bicara pendekatan ke masyarakat sudah gitu. Kemudian awareness sudah, kawasan nggak aman gitu kan. Makanya kita ada kegiatan perlindungan pengamanan kawasan. Mulailah OIC ikut terlibat dengan UPT. Kami kan banyak bekerja di kawasan TNGL, Taman Nasional Gunung Leuser. Jadi ada bentuk tim patroli mensupport teman-teman TNGL lewat smart patrol seperti itu. Muncullah kegiatan patroli itu. Nah, setelah dari situ, Komdep sudah, awareness sudah, perlindungan sudah, ada konflik gitu. Sebenarnya kalau nggak salah lebih dulu menangani konflik kalau saya nggak salah. Ada konflik-konflik orang hutan banyak terjadi di kawasan-kawasan atau daerah-daerah yang berbatasan dengan kawasan TNGL. Kalau definisi konflik ini sebenarnya seperti apa sih, Bang? Misalnya ada orang menyebut konflik satwa gitu, konflik orang hutan. Ya. Nah, kalau mungkin bisa teman-teman di ngobrol pikiran lebih tahu ya soal konflik itu seperti apa sih. Kalau konflik manusia jelas ya, manusia bertempur dengan manusia gitu ya, atau berperang gitu. Tapi kalau konflik satwa itu seperti apa sih definisinya? Kalau konflik satwa itu gampangnya begini dia. Pada saat ada satu kejadian di mana salah satu atau dua-duanya merasa dirugikan, itu udah namanya konflik. Misalnya aku nggak suka samamu gitu, kita punya masalah, berarti kita berkonflik gitu. Karena gara-gara katakanlah yang simpelnya aja, kau curhat atau menggosip di belakang aku merasa terganggu, itu udah konflik gitu kan. Gitu juga dengan konflik satwa atau spesifiknya orang hutan. Pada saat orang hutan itu tidak berada di posisinya yang seharusnya, di rumahnya lah, habitatnya gitu kan, kawasan hutan, dia mendekat ke kawasan manusia, dan manusia itu berada di luar kawasan yang statusnya kawasan hutan, sudah keluar, manusia merasa dirugikan. Misalnya contoh, lagi panen durian, seharusnya durian berbuah dihabiskan sama orang hutan, itu kan manusia dirugikan. Kemudian di sisi lain, tidak perkara musim buah, tapi manusia menembak misalkan atau melukai orang hutan dirugikan, bahkan orang hutannya mati misalnya, seperti itu sudah kategorinya konflik. Kita tidak akan menganggap itu sebuah konflik kalau itu terjadi di dalam
kawasan yang statusnya kawasan hutan atau setidaknya existingnya berhutan gitu. Misalkan kalau udah kawasan TNGL itu udah jelas ya kawasan konservasi ya, Taman Nasional Gunung Leuser. Otomatis kalau ada orang bilang ada konflik orang hutan di ini ditembakin gitu atau manusia itu duriannya diambil gitu. Sementara status kawasan yang dikelola oleh manusia itu dalam kawasan TNGL itu nggak kita anggap konflik. Karena memang posisinya itu berada di dalam kawasan. Justru dipertanyakan manusia yang ngapain di dalam situ tuh gitu kan. Kok dia beraktivitas di situ, ada duriannya, mau dipanen dibilangnya orang hutannya merusak gitu kan. Nah, seperti itu. Hutan lindung juga gitu kan. Tantangan sejauh ini Bang Ya. terkait orang hutan ini kan ya kita bilang kan ada orang bilang spesies kekayaannya biodiversity Ya. kita yang harus dilindungi gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain ada juga mungkin publik yang belum paham betul kenapa sebenarnya orang hutan ini harus dilindungi gitu. Apa bedanya dengan spesies lain gitu ya, misalnya kayak ya saya sebut mungkin ada kera, ada monyet dan lain-lain. Ini kenapa dia harus khusus sendiri dilindungi gitu? Kalau secara gampangnya kenapa kita patut berbangga dan orang hutan ini jadi satwa yang dilindungi karena memang tidak dimiliki oleh negara lain, itu gampangnya gitu ya. Kalau orang hutan ini hanya ada di Indonesia. Sebenarnya ada orang hutan kan kategorinya 4 kera besar ya. Ada simpanse, gorila, bonobo, dan orang hutan. Nah, yang 3 tadi yang di awal aku sebut simpanse, bonobo, gorila itu ada di Afrika. Cuma orang hutan lah ada di wilayah Asia Tenggara karena Malaysia juga punya ya. Malaysia juga ada di apa? Tapi orang hutan Kalimantan ya. Oh, dia malah masuk dalam kategori orang di Borneo-nya gitu. Karena kan ada Malaysia Timur ya, yang di Kalimantan itu kan Malaysia dibagi 2, ada Malaysia Timur dan yang Kuala Lumpur kan bisa kita bilang baratnya gitu seperti. Dia adanya di Kalimantan dan ya, di Sumatera. Di Sumatera di kawasan TNGL ya. Ya, di kawasan ekosistem Loser itu kan kategori orang hutan Sumatera. Sementara yang ada spesies baru juga sebenarnya dulu tergabung di orang hutan Sumatera, ternyata setelah diidentifikasi secara genetik muncullah orang hutan Tapanuli di wilayah di Batang Toru. Nah, itu bicara jumlah sedikit gitu kan. Jumlah populasi ya, jumlah individu. Mungkin akan banyak orang bertanya ini ya. Orang bertanya kenapa dia harus dilindungi, kemudian jumlahnya sebenarnya berapa sekarang tersisa dari orang hutan ini? Kalau orang hutan Kalimantan itu ada, kalau aku tidak salah, nanti bisa sama-sama cross check, ini mungkin faktor umur ya, udah 20 ya 20.000 apa 21.000 gitu orang hutan Kalimantan. Orang hutan Sumatera sebelum saat terakhir PHPA 2016 itu 14.600. 14.600. Kalau nggak salah penetapan orang hutan Tapanuli itu di 2017 kisaran 600 ke 800 individu. Kalau itu dipisahkan dikurangi dari 14.600 tadi, kalau hitung gampang lah 600 gitu. Jadi sebenarnya orang hutan Sumatera itu sekitar 14.000, yang 600 itulah orang hutan Tapanulinya. Dulu 14.600 karena belum ditemukan spesies baru, belum dipisah. Ya, setelah ditetapkan sebagai spesies baru, orang hutan Tapanuli itu yang paling sedikit jumlahnya gitu. Sekitar 600 dari seluruh jenis orang hutan yang ada. Nah, karena paling sedikit jumlahnya, kemudian sulit untuk berkembang biak karena kan rentangnya 6 sampai 8 tahun sekali baru bisa orang hutan itu punya anak lagi gitu. Baru rentang 8 masa reproduksi 8 tahun. Iya, 6 sampai 8 tahun baru bisa punya anak lagi. Beda kan kalau misalnya kayak kera ekor panjang. Bisa beranak pinak cepat monyet gitu ya, beruk gitu. Ya, masih digendongan pun bisa berhubungan lagi kan gitu. Nah, itu yang membedakan kenapa ada, walaupun sama-sama kategorinya primata, orang hutan tuh dilindungi, sedangkan yang jenis monyet ya, beruk tadi itu nggak dilindungi karena prosesnya gampang gitu. Karena itu tadi ya, karena dia memang masa reproduksinya lama, ancamannya tinggi, kritis ya. Kondisinya masa reproduksi lama, tentu populasi sulit berkembang. Ya, kalau populasi sendiri kan tekanannya dari habitat ya, kerusakan itu ada illegal logging, perambahan, kemudian perburuan satwa, perburuan dan perdagangan satwa. Sebenarnya untuk apa sih orang memburu orang hutan gitu? Itu lebih kepada atraksi
Atau atraksi prestis. prestis ya, prestis bahwa sebuah kebanggaan aku pelihara nih orang hutan nih kan. Kategorinya tadi gitu ya, begitu makin langka sesuatu dianggap prestis ya, cuma orang-orang tertentu saja. Kalau bahasa masyarakat orang kaya lah yang punya orang hutan, kalau Berarti nggak ada kaya nggak punya lambang 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 milik kekayaan. itu sendiri ya. Iya, lambang tersebut. Padahal itu membawa dampak buruk buat orang yang memelihara gitu. Walaupun dia Ada bangga, dampak buruk terhadap orang yang ada, memelihara. ada. Nah, ini Sang, penting. Ini saking, penting ya iya, diketahui bahwa iya, tidak tidak serta merta dengan memelihara orang hutan, hutan iya, kemudian itu hanya meninggalkan prestis ya, tapi iya. ada juga meninggalkan masalah sebenarnya. Masalah, Nah itu apa Bang? bukan meninggalkan, menimbulkan masalah, Menimbulkan masalah. Oke. menimbulkan masalah baru gitu kan. Iya, karena kedekatan genetik tadi, cuma bedanya sekitar 3,4% tadi kan. Itu ada istilahnya zoonosis, penularan penyakit dari satwa ke manusia, gitu juga sebaliknya dari manusia ke satwa gitu. Jadi orang hutan tuh pada saat Bisa menularkan penyakit. bisa juga. menular penyakit dari mereka, kalau misalnya lagi ada penyakitnya gitu kan ditularin ke manusia karena tadi pelihara, gitu juga si tuan yang melihara ini pada saat ada sakitnya bisa nularin juga ke orang hutan gitu. Itu bukan sebuah kebanggaan lagi jadinya, malah malah penyakitan kan kita. Jadi dia membayar mahal ya Iya, sebenarnya ya, dia yang memelihara ya itu. beberapa jenis yang simple apa contoh ya, zoonosis itu kayak TBC. Oh TBC itu bisa Manusia menular. TBC gitu. Hmm. Pada saat dekat dengan orang hutan yang nggak TBC, Ya. itu bisa tertular. Dan bisa juga ya berarti Ya. dari berbagai penyakit dan ini sedang booming nih virus baru Ya, COVID-19 gitu ya. Berarti COVID-19. kan digadang-gadang ya tapi Ya, saya ya, nggak tahu belum baca secara pasti ya, katanya itu penularan dari hewan ya. ya, dari hewan. Nah harusnya ini juga jadi pembelajaran bagi kita ya, bagi kita manusia ini bahwa tidak serta merta yang mengambil satwa dari alamnya kemudian memelihara itu dampaknya malah bisa menimbulkan masalah. Bayangin kita harus terkungkung nih 3 bulan sudah hanya karena COVID ya, karena COVID yang itu juga dari perilaku manusia awalnya. Ya, dari kebijakan yang sudah atau regulasi terkait penanganan mitigasi konflik orang hutan gitu ya, atau penanganan rehabilitasi orang hutan yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, mengacu ke situ kita coba terus memperbaiki atau menyempurnakan SOP penanganan konflik orang hutan seperti yang baru selesai kemarin di 2 minggu lalu ya kalau nggak salah. Itu kan kita mentranslokasi orang hutan. Translokasi Ya, ini apa nih Pak? Maria. Bahasa-bahasa yang Ya, tadi kan kita udah tapi bicara. sebenarnya kita masih bisa untuk minum karena ini warung kopi, ngobrolnya juga di warung kopi, jadi tidak harus formal, kita boleh sambil minum Oh gitu ya, kan. ya. Dikasih kira tadi pajangan aja. Oh enggak, ini kita nggak boleh punya minum. properti karena dia harus minum kopi di sini gitu. Bayar nggak? Nah, kita nanti itu bisa itu di urusan belakang. urusan Ya, belakangan. kasir ya. Nah kemudian Bang Edi, kalau tadi ada istilah translokasi, Iya. saya memahami gini, konservasi ini rumit, sesuatu yang sebenarnya rumit dengan tantangan kepunahan yang Iya. udah diambang mata Iya. sebenarnya. Jadi kalau tidak ada kelompok yang bergerak, kita sama-sama nih sebagai generasi yang akan menyaksikan sebuah kepunahan, bisa jadi seperti itu. Kita berharap jangan di generasi kita. Kalaupun itu punah, kita gagal, tapi jangan di kita gitu. Kita harus melakukan peran-peran kita juga sebagai manusia untuk melindungi itu. Iya. Nah, tadi ada translokasi gitu. Nah, itu apa lagi untuk dunia? Itu konservasi? salah satu proses yang dilakukan kalau terjadi konflik tadi. Jadi pada saat kita punya tim penanganan konflik orang hutan, namanya tim HOKRU, Human Orangutan Conflict Response Unit. Human Orang hutan Conflict Response Unit. Jadi unit yang merespon konflik orang manusia dan orang hutan. Nah, pada saat terjadi konflik, pilihan jadi merescue atau mengevakuasi orang hutan itu adalah pilihan terakhir. Kalau nggak perlu dievakuasi, mending gak usah dievakuasi, karena resikonya tinggi. Setidaknya kalau terjadi konflik, kita mengedukasi masyarakat melihat landscape lokasi kejadian konflik, misalkan itu kawasan perladangan yang berada di desa yang menyambung ya, terkoneksi dengan kawasan hutan yang statusnya hutan tadi, hutan lindung kah atau hutan konservasi seperti itu kita lebih kepada menghalau balik lagi ke kawasan hutannya gitu.
balik lagi ke rumahnya. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu ada fragmentasi, mau diusir udah di situ-situ aja. Istilah kita kan terisolasi ya. terisolasi. Dulu historinya itu menyambung dengan kawasan hutan desa tersebut, perladangan di desa tersebut. Tapi ada aktivitas-aktivitas manusia ya, pengolahan lahan dan segala macam, budidaya, pemukiman, ada fragmentasi. Orang hutan akhirnya berada di satu lokasi, nggak bisa kemana-mana lagi gitu kan. Nah, itu kan istilahnya tadi itu terisolasi karena fragmentasi, pemutusan hubungan koneksi hutan tadi. Itulah terjadi konflik. Pada saat terjadi konflik, kalau tadi masih nyambung kita halau, kita usir. Tapi kalau misalnya udah terfragmentasi, mau tidak mau, pilihannya adalah dievakuasi. Dievakuasi tadi pada saat proses evakuasi orang hutan biasa kan kita tembak bius. Setelah turun jatuh kita periksa, diperiksa oleh dokter hewan ya, ada tim hukum kita di dalamnya, ada dokter hewan. Kalau orang hutannya sifatnya masih wild, masih liar, kemudian secara physically sehat, baik-baik saja, walaupun terkadang dijumpai juga ada peluru senapan angin ya, tapi tidak mengganggu fisik fungsi tubuhnya gitu. Kalau ada peluru senapan angin berarti ini udah menjadi target konflik juga ya, sudah Iya, sempat berkonflik dengan manusia. berkonflik dengan manusia. Itu salah satu tanda kan. Kalau sudah ada di raba bagian permukaan kulit dari orang hutan ada dijumpai peluru senapan angin, itu sudah berkonflik dengan Itu manusia. sering ditemukan hal Sering. Artinya Dari bisa aku bilang dari sekian banyak yang dievakuasi oleh teman-teman Hokru, bisa dibilang 60-70% itu pasti ada peluru senapan angin. pasti ada upaya orang untuk Iya. membunuh itu ya, Iya. ada upaya manusia untuk membunuh. Bisa jadi sebenarnya tidak membunuh, mengusir, cuma menggunakan alat yang berbahaya. Sementara kita kan proses mengusirnya itu tadi lewat menggunakan suara. Itu bisa dilakukan. Ya, misalkan alat yang menggunakan suara ketongan yang tradisional, kemudian suara dentuman kalau kayak kita meriam bambu, meriam karbit Ini gitu kan. penting bagi kita ya untuk memahami bahwa misalnya kita tinggal di daerah kawasan hutan Ya. dan tiba-tiba ada di situ memang habitat orang hutan yang masuk, maka yang pertama jangan sekali-sekali lakukan pengusiran menggunakan Senjata yang membahayakan orang hutan, misalnya ya. seperti, Melukai senapan senapan angin, itu kan ada yang sempat gempar Iya, sedunia gitu ya, sampai iya. dunia internasional juga. ya, orang hutan Hub dari Hope, ya. Subul Salam. Subul Salam itu berapa peluru Bang Indra? 114 ya kalau, atau 116 ya. Ya, itulah. Sulit ya membayangkan ada orang yang tega memasukkan peluru ke orang hutan sampai 100 peluru. Nah itu sampai hari ini kondisinya gimana itu Bang? Si Hope gitu. Hope itu nggak bakal lagi dilepas liarkan ke alam. Karena dia Kenapa? udah cacat ya, Iya, itu akibat peluru senapan angin, matanya buta. matanya buta. Jadi kalau udah mengganggu fungsi fisiknya si orang hutan, gimana dia mau cari pakan ya dengan kondisi buta? Itu kan nggak survive di alam. Makanya itu tadi pada saat terjadi konflik, kalau dia ada kejadian sesuatu, ada yang luka di tubuh orang hutan atau senapan angin tapi tidak mengganggu fungsi tubuh, itu Dia akan dilepas liar. bukan lepas liar, ditranslokasi, dipindahkan ke tempat yang secara habitat lebih aman dan daya dukungnya ada gitu dari sisi Itu di cover pakan, ya, dilindungi. Tapi kalau misalnya orang hutannya tadi ada terluka yang cukup parah, ada kadang jatuh ya, patah tulang, atau akibat tadi dengan manusia ada pembacokan, ada beberapa kasus itu dibacok dengan parang, misalnya sudah berkonflik gitu kan, mau tidak mau kalau lukanya parah dibawa ke pusat rehabilitasi orang hutan gitu. Nah, kalau misalnya dia butuh waktu pulih yang lama, kemudian terutama kesembuhan ya, tapi masih punya sifat liarnya, itu bisa dilepas liarkan. Itu bedakan tadi translokasi ya. Kalau dia sempat direhabilitasi, kemudian setelah beberapa waktu, biasanya waktu cukup panjang ya, nggak bisa hitungan 1-2 hari atau minggu, mungkin berbulan-bulan, tapi sifat liarnya masih ada, atau dia secara fisik sudah kembali pulih, itu bisa dilepas liarkan. Tapi kalau translokasi tadi begitu berkonflik, kita periksa, kita rescue kan, evakuasi, ternyata sifatnya masih liar, secara fisikly masih bagus, langsung aja dipindahin gitu. Dipindahin. Ini kan ada tim Hokru tadi, Iya. Human Orang Hutan Respon Konflik ya. Itu
itu bekerja 24 jam, Bang In? Secara kegiatan iya, Secara 24 kita jam. 24 jam. Mau tidak mau kalau misalnya ternyata ya, tapi tidak harus secepat itu juga responnya. Manusiawi lah, namanya kita akan bekerja butuh istirahat, tapi setidaknya kalau lah malam kayak gini, ada terima Kejadian. informasi kejadian ini ada orang hutan berkonflik di desa mana, bla bla segala macam, kita dapat informasi kontak personnya setidaknya supaya bisa lebih detail informasinya. Follow up ya. Ya setidaknya besok pagi kita tuh udah bangun sesegera mungkin langsung koordinasi atau malam itu langsung saling menginformasikan karena kan tim itu bisa jadi misalkan lagi off ya, kalau misalnya mereka lagi bertugas di lapangan kan enak tuh ngebase di ininya masing-masing. Kebetulan kita ada 3 tim Hokru di wilayah Batang Toru ada, kemudian di Aceh bagian selatan ada, dan di wilayah Aceh Pantai Timur juga ada. Kalau pas mereka ngebase di sana enak kan, tinggal langsung lebih cepat. Tapi pas lagi mereka lagi off itu, pas lagi di Medan ngelapor segala macam buat laporan, ya mau nggak mau kan butuh waktu juga. Tapi setidaknya pokoknya dalam 1 kali 24 jam itu tim harus sudah dapat ke lokasi gitu dan mengambil tindakan. Nah, ini mungkin banyak orang yang belum tahu, terutama Ya. warga-warga desa yang ada di pinggir hutan, yang mungkin itu adalah bersinggungan dengan habitatnya orang hutan. Ketika ada konflik, sebenarnya yang mereka harus lakukan pertama apa, Bang? Ya, yang sangat membantu kita itu kalaupun tidak punya pengetahuan untuk menghalau orang hutan gitu ya, menginformasikan kejadian konfliknya di mana gitu. Nah, jadi kan biasanya ini tuh berantai. Masyarakat melapor ke dusun, misalnya kepala dusun ke kepala desa. Kalau memang lokasi itu sudah warawiri sering OIC dengan BKSDA Aceh ataupun BKSDA Sumut sudah sering melakukan sosialisasi atau kegiatan penanganan konflik, biasanya nomor kita sudah dipunyai kan, punya mereka catat Nanti akan gitu. kami tayangkan itu nomor kontak. Nomor kontaknya Nomor ini kontak bagi kalau call ada. center ya, Ya, call SMS center ya, SMS centernya ini untuk penanganan Ya. konflik orang hutan. Mungkin kita bisa lebih kooperatif ya. Ya, Jangan ya. jangan ketika ada Ya. konflik orang Ya. hutan masuk ke dalam kampung Ya. atau masuk ke kebun, sebaiknya kita melapor. Ya, melapor. Tidak melakukan respon Ya. sendiri gitu. Nah, akan bisa membahayakan Ya. sekitarnya sendiri gitu ya. Nah, kalau untuk ancamannya nih, Bang, apa ancaman terhadap pelaku pembunuh orang hutan atau pemelihara orang hutan ini bisa ini, Bang? Kalau untuk perlindungan orang hutan sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam Itu hayati pidana dan ya? ekosistem. Ada pidananya. Kalau pasalnya kalau nggak salah pasal 20 atau 21 itu kan dilarang, setiap orang dilarang membunuh, melukai, menyimpan, memiliki gitu kan satwa liar dilindungi. Keren ya? Ah, Menyimpan, memburu, melukai, bahkan memperdagangkan itu ada di pasal 20 ayat 2-nya gitu, 2A kalau saya nggak salah. Ada disebutkan itu memang tidak spesifik orang hutan karena kan nama satwanya spesies tadi kan lampiran ya. Nah, di situ satwa dilindungi dalam kondisi hidup gitu, misalnya kayak gitu. Nanti dia pasal 30 atau 40-an itu di situ terdapat sanksinya gitu. ada sanksinya. Ada sanksinya, Nah, ini maksimal penting ya. penjara 5 tahun dan maksimal dendanya 100 juta. Tapi buat kita dengan kondisi sekarang ini sudah perlu direvisi. Harus dinaikkan apa diturunin nih? Dinaikkan. ancaman? Walah, Dinaikkan. harus dinaikin. Malah kalau kita melihat bukan, kalau tadi kan bahasa hukumnya maksimal 5 tahun gitu kan, untuk penjara dan maksimal denda sekian juta misalnya. Ini malah kalau kita jangan pakai kata maksimal, minimal. Minimal Bagusnya berapa tahun, Bang? Iya. Mana tahu nanti ada yang dari legislator nih yang nonton gitu, membuat kebijakan gitu ya. minimal 10 tahun gitu 10 kan. tahun ya. Kemudian dendanya minimal 1 miliar gitu kan. Nah, Karena kan kasih efek jerak juga. Effort yang dikeluarin untuk melindungi Iya. orang itu juga besar ya. Iya. Potensi kita untuk melindunginya juga Iya. besar, kemudian upayanya, tapi ketika berhadapan dengan hukumnya, Iya. ternyata ganjarannya terlalu rendah ya. Iya. Sehingga tidak menimbulkan efek jerah yang Iya. yang ini ya. Nah, terakhir nih Bang In, jika ada nih teman-teman yang mau berkolaborasi, bekerja sama dengan ada teman-teman mungkin yang pengen nih terlibat dalam upaya perlindungan konservasi terutama orang hutan. Apa yang harus dilakukan, Bang? Ya. Tadi belum selesai di awal Iya. ditanya program YC apa ya. Kita kan punya 5 kegiatan tuh. Yang pertama
mitigasi konflik orang hutan, kemudian pemulihan ekosistem, restorasi kita biasa sebutnya, ya ini kalau bahasa awamnya ada hutan rusak kita tanamilah, kita rehabilitasi lagi, gitulah gampangnya. Nanti kalau bicara restorasi apalagi kan panjang ceritanya, lama nih nggak selesai-selesai. Itu dua. Yang ketiga community development, pemberdayaan masyarakat gitu ya. Kemudian yang keempat pelindungan kawasan hutan lewat kegiatan patroli, pengamanan kawasan. Yang kelima kita ada program untuk survei dan monitoring biodiversity keanekaragaman hayati. Jadi kalau dari 5 ini aja sebenarnya OIC punya program beasiswa. Jadi siapapun yang ingin terlibat. Program beasiswa di ada, OIC. Ada di OIC ada program beasiswa. Menarik kalau. Ya, jadi maksudku saya pengen coba juga nih Bang Indra supaya bisa dapat beasiswa OIC. Enggak ada, bisa, S2 enggak ada. Oh, enggak bisa ya? S1 aja. Jadi itu sekedar gambaran, balik lagi ke siapapun dia, masyarakat yang ingin terlibat tinggal melihat ketertarikannya di mana gitu. Itu dulu yang dimunculkan ketertarikan. Kalau misalnya pengen ini ya kayak mana sih sebenarnya kawasan hutan yang rusak itu, aku pengen bantu tanam, ya ada tadi program restorasi gitu, bisa datang ke lokasi restorasi kita. Kemudian kalau dia biasanya yang paling gampang sih pendekatan mahasiswa ya. Dia mahasiswa jurusan biologi, jurusan kehutanan bisa dapat beasiswa, kemudian bisa ikut terlibat ke kedokteran hewan gitu. Bisa aja dia magang dengan tim Hokrunya OIC. Dia bisa magang? Bisa, dari kampus bisa ngajuin magang ke OIC. Ya? Tapi tetap nanti seizin dari UPT ya. Kalau misalnya masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Loser, ada ya simaksi surat izin masuk kawasan konservasi. Bahkan mahasiswa bahasa Inggris atau mahasiswa FISIP ya, antropologi itu juga pernah magang di OIC. Gitu. Berarti banyak ruang sebenarnya. Banyak. Karena orang menganggapkan dalam tanda kutip NGO gitu ya, atau ya NGO itu sesuatu yang sulit kadang dijangkau, dia bekerja sendiri dalam sunyi gitu ya. Padahal sekarang eranya udah berubah ya Bang. Berubah. Artinya sekarang OIC sendiri membuka diri ya. Gara-gara digital atau sosial media disebut NGO narsis nggak? Nggak punya ini supaya orang tahu apa sih yang dikerjain gitu kan? Itu penting, gitu. Itu penting. Bisa jadi kegagalan kita dalam upaya konservasi itu adalah salah satunya komunikasi yang nggak berjalan dengan baik antara pelaku. Jadi NGO mungkin ya bekerja di sini, publik bekerja di dalam alam pikirannya sendiri-sendiri. Orang nggak tahu kenapa harus orang hutan dilindungi gitu. Nah, sama mungkin kalau tadi Bang Indra buka kenapa harus monyet dilindungi gitu kan, orang belum nangkap nih kenapa harus, apalagi para milenial mungkin di masyarakat kota yang mungkin sedikit kurang peduli gitu. Ini kampus menjadi salah satu ruang itu ya. Jadi apapun latar belakang pendidikan, apapun latar belakang pekerjaan, semua bisa berperan di konservasi, tidak harus kehutanan gitu ya. Kita contoh perbankan gitu ya, dia kerja di bank gitu. Yang kita tahu perbankan atau perusahaan kan punya kegiatan CSR, itu bisa diarahkan ke konservasi. Gak usah lah CSR kita bilang, perbankan dengan karyawan dan stafnya itu kan pasti ada kegiatan outing, gathering seperti itu. Ya bisa juga coba datang ke lokasi restorasi kita, ya. Adopsi pohon gitu sambil refreshing gitu, tapi juga ikut berkontribusi terhadap konservasi dan terhadap kawasan hutan. Gitu. Bahkan jadi juga mau rapat-rapat juga bisa ya. Bisa aja, lebih suasananya berbeda gitu, outdoor. Ya mungkin selama ini outingnya memang ke tempat rekreasi gitu kan, walaupun dia outdoor juga, atau dia family gatheringnya ke hotel ke Danau Toba atau kita bilang gitulah di Brastagi atau di Sumatera Utara ya. Bisa aja sih mindset digeser, kayak kita ada Lions Club ya, itu alhamdulillah cukup rutin juga, setiap tahun tuh ada kegiatan donasi adopsi pohon itu. Itu ada programnya di OIC. Ada di program di OIC. Ada corporate nih yang atau dari Mas yang sedang menonton gitu ya. Perlu tahu bahwa ada program donasi pohon di Yosel YC. Jadi sebenarnya terbuka buat siapa aja gitu. Termasuk orang yang mau sekedar bertanya boleh datang ke kantor YC. Boleh. Mau bertanya soal orang hutan gitu. Ya kalau datang ke kantor kita dikirain nanti kayak ini tempat ngopi juga. Ada mesin kopi juga di sana. Mesin kopi ya, bisa ngopi di kantor YC. Baik Bang Indra, mungkin ini waktu yang untuk membicarakan konservasi yang begitu kompleks ya, tidak cukup dengan hanya 30 menit ya Bang Indra. Kayaknya lebih 30 menit. Ya mungkin lebih 30 menit ya. Ini udah ini nih si Bim nodongnya udah over. Dibilang injury time enggak juga ya. Udah kan ada. Tapi ya terima kasih buat Roman Kopi ya. Ini ngopi ya. Ngobrol pikiran di Roman Kopi ya. Iya, endorse itu ya. Disebutin. Jadi,
baru pertama Nah, ya. ini episode pertama. Episode pertama, makasih pertama. Bim udah Kita mau diundang dedikasikan ngopi. bahwa kita sekarang begini sudah mulai bergerak nih ke bahan-bahan ramah lingkungan. Kita Oke. di sini tidak menggunakan sedotan plastik. Ya, Kita sudah menggunakan sedotan besi. Kemudian ya kita berusaha sedekat mungkin Mungkin, dengan bahan-bahan daur ulang sebisa mungkin gitu. Ya. Walaupun di beberapa bagian masih ada yang setidaknya mengurangi ya, kan. kita coba. Coba. Makanya kita pengen isu-isu konservasi masuk ke warung-warung kopi. Isu konservasi tidak hanya bertengger di kampus, di dunia akademik. Ya. Nah, mungkin terima kasih Bang Indra sudah mau ngobrol. Sama-sama. Ini ngobrol tengah malam nih. Ngobrol tengah malam nih. Asal nanti dikasih pintu aja sama orang luar. Baik Bang Indra. Terima kasih. Baik teman-teman Yuk. sekalian, ngobrol pikiran. Kita sudah berbincang hampir 30 menit lebih tentang konservasi orang hutan yang mungkin waktunya cukup singkat. Tapi kita akan tetap buka kesempatan buat teman-teman untuk komentar di bawah, berkomentar apalagi topik-topik tentang konservasi terutama orang hutan yang akan kita lebih kembangkan dalam Nanti untuk apa nomor SMS center lihat di bawah boleh, ini. bahkan kantor OIC OIC, bisa ya. dilihat di bawah. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Thank you. Salam ngobrol pikiran, tetap kita ngopi, tetap kita berbahagia, tetap kita bercerita, tetap juga membangun diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you. Yuk. Terima kasih Bang Indra. Yuk. Sama.